Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semuanya baik-baik saja. Bertemu lagi bersama Pak Firmansyah pada pembahasan materi tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keragaman. Kali ini kita akan belajar mengenai muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk berdoa terlebih dahulu sesuai ajaran dan keyakinan masing-masing. Tak lupa Bapak juga mengingatkan untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan juga untuk melaksanakan protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, dan menjaga mobilitas. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Nah, di sini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Nah, di sini kita akan membahas juga cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Bagaimanakah? Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, kita harus membaca paragraf dengan seksama. Kemudian yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Dan yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Selanjutnya yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bagian bawah gagasan pokok. Nah, contohnya nih. Nah, ini ada sebuah teks nih. Nah, ini dia. Gagasan pokok itu biasanya ada di bagian awal ataupun di bagian akhir. Nah, gagasan pokok di teks ini ada di bagian awal. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Nah, selanjutnya di sini ada gagasan pendukungnya, gagasan 2 dan selanjutnya. Contoh dalam bentuk diagram nih. Tadi dari teks tadi kita buat ke dalam diagram ya. Nah, di bagian tengah ini ditulislah gagasan pokoknya. Yang mana? Yang tadi, yang di awal paragraf ya. Yang di awal paragraf adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Baru gagasan pendukungnya itu ditulis di bagian bawahnya atau di bagian atasnya dengan menggunakan tanda panah dan kotak ya. Kemudian di sananya dikasih keterangan gagasan pendukung. Nah, dalam setiap teks itu biasanya dalam satu paragraf itu gagasan pokok itu hanya satu ya. Nah, gagasan pendukungnya yang banyak. Ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya. Selanjutnya, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Masih membahas ini ya. Nah, suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan memiliki gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Jadi kalau misalkan paragrafnya ada 3, berarti dia gagasan pokoknya ada 3. Kalau ada 5, berarti gagasan pokoknya ada 5. Nah, untuk gagasan pendukung itu tergantung paragrafnya sendiri ya. Nah, lanjut. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Nah, contohnya ini ada suatu teks dengan judul Gelar Budaya di Sekolah. Nah, ini dia gagasan pokoknya, dia ada di awal paragraf, dan gagasan pendukungnya yaitu di kalimat kedua sampai kalimat akhir. Selanjutnya ini paragraf 2-nya. Nah, ini juga sama ya, gagasan pokoknya berada di awal paragraf dan gagasan pendukungnya berada di kalimat kedua sampai kalimat terakhir. Contoh dalam bentuk tabel. Nah, kalau tadi seperti mind map,
ya. Yang pertama diagram. Nah, sekarang kita contohnya membuat dalam bentuk tabel ya, gagasan pokoknya. Paragrafnya jadi di sini ada 3 tabel, paragraf, gagasan pokok, gagasan mendukung. Di paragraf tadi di teksnya ada 2 paragraf 1 dan paragraf 2. Gagasan pokoknya yang paragraf 1 keragaman di lingkungan sekolah, yang paragraf 2 gelar budaya di sekolah Udin. Nah, kemudian ditulis juga gagasan mendukungnya. Ingat ya, konsepnya jangan salah. Gagasan pokok itu pasti hanya 1 kalimat, sedangkan gagasan pendukung itu lebih dari 2 kalimat, 3 kalimat, atau seterusnya. Lanjut. Nah, membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Ini sama seperti yang diagram yang pertama tadi ya. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan juga langkah membuat ringkasan teks. Ada beberapa langkah. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Jadi kita harus rajin membaca ya. Kalau kita rajin membaca, maka ilmu pengetahuan yang ada dalam buku ataupun dalam media-media elektronik dapat kita serap dengan baik. Yang terpenting apa? Kita pahami, baca dari awal sampai akhir. Jadi jangan sampai membaca judul saja atau misalkan hanya membaca bagian awal saja, sehingga informasi yang kita dapatkan dari bacaan tersebut hanya setengah-setengah, dan itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang kedua, gunakan kalimat tanya: apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang tadi Bapak jelaskan memakai diagram ya kalau yang ini. Kemudian yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu. Ini bebas ya, sebebas-bebasnya. Yang terpenting jangan mengurangi maksud dan tujuan teks tersebut. Kemudian yang keenam, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Dan yang ketujuh, gunakanlah kalimat yang ringkas, hindari pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Terima kasih telah memperhatikan pembahasan materi kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan untuk mengerjakan bukan teks, tugas ya. Tugasnya tugas ke-10 bahasa Indonesia pada GCR tema 1 ya. Nanti silakan foto tugasnya kemudian kirim ke GCR tugas 10 tema 1. Jangan lupa klik serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.